Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Dwi Amarwati dengan NIM 2012356. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aliran psikologi kognitif. Adapun agenda pembahasannya yaitu yang pertama, definisi dan aliran psikologi kognitif. Yang kedua ada toko-toko aliran psikologi kognitif. Yang ketiga adalah manusia dalam konsep psikologi kognitif. Dan yang keempat adalah dinamika perilaku manusia. Apa sih psikologi kognitif itu? Istilah psikologi kognitif merupakan upaya untuk memahami berbagai alat atau data pengamatan empiris yang sistematis yang berasal dari manusia dan kemudian dikembangkan menjadi teori. Dalam psikologi kognitif ini berkaitan dengan proses persepsi informasi, pemahaman aliran pemikiran, dan pemecahan masalah. Psikologi kognitif adalah ilmu yang menyelidiki pola pikir manusia. Psikologi kognitif membahas persepsi terhadap informasi seperti adanya pertanyaan tersebut, kemudian membahas alur pikiran seperti apakah Anda menemukan jika Anda itu mengetahui jawabannya atau tidak, kemudian membahas formula dan produksi jawaban Anda. Kemudian psikologi kognitif dapat pula dibahas sebagai studi terhadap proses-proses yang melandasi dinamika mental, karena sesungguhnya psikologi kognitif itu meliputi segala hal yang bisa kita lakukan. Adapun aliran psikologi kognitif, jadi aliran kognitif ini tuh mulai muncul pada tahun 60-an sebagai gejala ketidakpuasan terhadap konsep manusia menurut behaviorisme dan psikoanalisa. Gerakan ini tidak lagi memandang manusia sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif terhadap lingkungan, melainkan sebagai makhluk yang selalu berpikir atau homo sapiens. Paham kognitivisme ini tuh tumbuh akibat pemikiran kaum rasionalisme yang menyatakan bahwa manusia itu dapat berpikir dari makhluk hidup lain. Aliran kognitif adalah suatu proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Maka dengan itu, sebuah perilaku yang tampak tidak dapat diukur dan diamati tanpa melihat proses mentalnya, seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikologi kognitif adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang proses mental yang aktif untuk memperoleh informasi dan akhirnya terjadi perubahan tingkah laku. Adapun tokoh aliran psikologi kognitif, yang pertama itu ada Jean Piaget. Jadi ada 5 konsep utama dalam teori Piaget ini, yakni inteligensi atau ciri bawaan yang dinamis berupa tindakan cerdas yang membawa manusia secara optimal pada kelangsungan hidup organisme. Kemudian ada skemata, yaitu potensi untuk bergerak dengan cara tertentu atau untuk berperilaku tertentu. Kemudian ada asimilasi, yaitu pencocokan atau penyesuaian antara struktur kognitif dengan lingkungan fisik. Kemudian ada akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Kemudian ada ekulibrasi, yaitu penyeimbangan dan asimilasi, serta akomodasi atau mengorganisasikan antara pengalaman dengan lingkungan. Dan kemudian ada interiorisasi, yaitu proses penurunan ketergantungan pada lingkungan fisik menuju tahap kognitif. Adapun menurut Subel, jadi Subel ini tuh mengembangkan penerapan konsepsi tentang struktur kognitif dalam merancang pembelajaran yang disebutkannya Advanced Organizer. Jadi penggunaan Advanced Organizer ini tuh sebagai kerangka isi yang akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari informasi baru. Dan jika ditata dengan baik, Advanced Organizer ini tuh akan memudahkan siswa mempelajari pelajaran yang baru dan hubungannya dengan materi yang telah dipelajarinya. Adapun menurut Brunner, jadi Brunner itu mengusulkan teorinya yang disebut free learning. Jadi menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya. Melalui contoh-contohnya yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya dan kata lain, siswa dibimbing secara induktif untuk memahami suatu kebenaran umum. Untuk memahami konsep kejujuran, misalnya siswa pertama-tama itu tidak menghafal definisi kata kejujuran, kemudian dari contoh-contoh itulah siswa dibimbing untuk mendefinisikan kata kejujuran.
Adapun menurut Robert Gagner, keterampilan apresiasi dan penalaran manusia dengan semua variasinya, juga harapan, aspirasi, sikap, dan nilai-nilai manusia merupakan peristiwa belajar. Adapun prinsip dari pembelajaran yang efektif menurut Gagner dalam tugas dan latihan, yang pertama itu memberikan pembelajaran mengenai seperangkat tugas-tugas komponen yang diarahkan untuk membangun tugas akhir. Kemudian yang kedua itu memastikan bahwa setiap tugas komponen dikuasai dan sekuensi tugas komponen untuk memastikan transfer yang optimal ke tugas yang lain. Adapun menurut Jerome Bruner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas baginya. Pembahasan selanjutnya adalah manusia dalam konsep psikologi kognitif. Manusia dipandang sebagai makhluk yang selalu berusaha memahami lingkungannya. Manusia adalah makhluk yang selalu berpikir atau Homo sapiens. Descartes juga kan menyimpulkan bahwa jiwalah yang menjadi alat utama pengetahuan, bukan alat indera. Jiwa juga menafsirkan pengalaman indrawi secara aktif, mencipta, mengorganisasikan, menafsirkan, mendistors, dan mencari makna. Tidak semua stimul kita itu bisa terima. Para psikologi gestral menyatakan bahwa manusia tidak memberikan respon kepada stimul secara otomatis. Manusia adalah organisme aktif yang menafsirkan dan bahkan mendistorsi lingkungan. Sebelum memberikan respon, manusia menangkap dulu pada stimuli secara keseluruhan dalam satuan-satuan yang bermakna. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu mengenai dinamika perilaku manusia. Dinamika perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia, yang mana perilaku ini itu dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Menurut perspektif kognitif, lebih menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu atau organisme aktif dalam merangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulasi sebelum melakukan reaksi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.